Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian pada hari ini, hari Rabu tanggal 16 November. Dan Injil kita dari Injil Lukas berkisah mengenai perumpamaan seorang raja yang bepergian ke luar negeri dan kemudian mempercayakan kepada hamba-hambanya talenta-talenta yang berbeda jumlahnya. Kalau kita mendalami kisah ini, sesungguhnya perumpamaan ini berbicara tentang memang seorang yang ada dalam sejarah, dan para ahli mengatakan dia adalah Herodes Agung yang pergi meninggalkan Yerusalem untuk menuju ke Roma mendapatkan dukungan dari Kaisar Agustus supaya dia dapat diangkat menjadi penguasa di negerinya. Dan ketika memang itu terwujud, dia kembali ke Yerusalem untuk memerintah. Tetapi kalau kita mencoba untuk membayangkan situasinya, kembalinya sang raja berhadapan dengan para pendukungnya yang ada yang setia, tapi juga ada yang melawan. Peristiwa di mana dia kembali menjadi seorang penguasa di negerinya. Dan apa yang terjadi adalah bahwa, ya, seperti dikisahkan dalam perumpamaan tadi, sang penguasa ini, Herodes Agung, menghukum orang-orang yang tidak setia kepadanya, bahkan menghukum mereka sampai dengan hukuman mati. Namun kita tidak boleh menafsirkan perumpamaan ini dengan mengibaratkan Allah seperti raja yang begitu kejam, yang membunuh hamba-hambanya yang menolak untuk mengembangkan talenta yang dipercayakan kepada mereka. Perumpamaan sebenarnya berbicara tentang bagaimana Allah menitipkan kepada kita talenta yang kita gunakan atau kita simpan. Kalau kita menggunakannya, maka kita akan memperoleh berkat yang melimpah. Tapi kalau kita tidak menggunakannya, maka kita akan kehilangan segalanya. Tadi saya berjumpa dengan salah seorang tokoh yang hebat, tidak hanya hebat dalam bisnisnya, tapi juga sangat hebat dalam pelayanannya kepada baik masyarakat maupun gereja. Yang menceritakan misalnya bahwa di handphone dia itu ada 29.000 kontak person, dan ada juga pengalaman-pengalaman dia mengalami membantu orang-orang yang bahkan tidak dia kenal. Orang-orang yang pertama kali menghubungi dia. Dan dia juga selalu mendapatkan pertolongan Tuhan, di mana Tuhan mengirimkan banyak sekali penolong untuk mendukung karya sosial yang telah dia bangun dan terus masih tetap berjalan. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan menitipkan talenta yang luar biasa dalam diri seseorang, seperti orang yang saya jumpai ini, yang tidak perlu saya sebutkan siapa namanya. Dan hal ini membuat saya kemudian memahami juga bahwa ketika kita menggunakan talenta yang Tuhan berikan pada kita, kita tidak hanya memberkati diri kita, tapi kita juga memberkati banyak orang. Semakin banyak kita berbagi dengan orang dengan apa yang Tuhan berikan pada kita, ibarat hamba yang mengembangkan 10 talenta mendapatkan juga keuntungan 10 talenta, semakin besar juga kebahagiaan yang kita peroleh. Sebaliknya, kalau kita menguburkan talenta yang Tuhan berikan pada kita, kita tidak mendapatkan apa-apa, bahkan kebahagiaan yang seharusnya kita miliki juga akan hilang dalam kehidupan kita. Maka mari kita memilih bukan menyimpan, bukan menyembunyikan, tetapi memberkati orang dengan apa yang kita miliki, dan dengan itu kita juga mengalami sukacita yang tak terkatakan. Dan Tuhan memberkati Anda semua dengan berkat-Nya yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.